Kebumen adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang dikenal sebagai sentra industri genteng. Letak geografis Kebumen yang dialiri Sungai Luk Ulo menjadikan daerah ini kaya akan tanah liat yang cocok sebagai bahan baku pembuatan genteng. Ada beberapa kecamatan di Kebumen yang merupakan sentra industri genteng, baik yang sudah secara modern dibantu mesin atau masih manual. Daerah tersebut diantaranya yaitu Kecamatan Seruweng, Adimulyo, Pejaguan, dan juga Kutawinangun. Pada kesempatan kali ini, kami akan menginvestigasi genteng Soka di daerah Logede, Pejaguan, Kebumen. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan genteng Soka ini? Ya, genteng ini dipercaya lebih awet dan lebih keras daripada genteng pada umumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cara pembuatan genteng Soka ini. Yang pertama, proses pemadatan tanah yang diinjak-injak. Nah, dalam proses ini, tanah liat dicampurkan dengan pasir laut yang tujuannya sebagai pengikat supaya genteng tidak mudah pecah. Setelah itu, adonan diambil untuk digiling. Dalam proses penggilingan ini, tanah akan dibagi menjadi 3 bagian. Kawat yang terpasang di bagian luar akan membuat balok tanah liat terbelah otomatis menjadi 3 bagian. Berat masing-masing sekitar 8 kg. Tanah digiling 1-3 kali yang tujuannya agar tanah menjadi padat. Kebayangkan bagaimana capeknya bapak-bapak ini sampai bajunya terlihat basah kuyup penuh keringat. Semangat terus ya Pak, semoga lelahmu menjadi lilah, sehat selalu di pandemi seperti sekarang ini. Jadi ini adalah hasil dari setelah tanah liat dicampur pasir seperti ini, seperti coklat. Genteng dicetak menggunakan 2 cara, yaitu secara manual menggunakan mesin pres atau secara modern menggunakan mesin listrik. Sebelum memulai mencetak dengan menggunakan mesin, terlihat di sini bahwa ibu karyawan sedang melakukan penggemblengan. Tanah yang sudah diangin-anginkan setelah proses pencetakan beberapa hari yang lalu, kemudian memasuki proses penggemblengan dengan diolesi solar terlebih dahulu agar teksturnya kembali padat. Kemudian setelah digembleng, adonan akan dicetak dengan menggunakan mesin. Di sini, kami akan menginvestigasi pencetakan genteng dengan menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan mesin pres manual dan mesin modern dengan bantuan listrik. Mesin pres manual sudah banyak ditinggalkan oleh para pengrajin genteng, karena selain memerlukan banyak tenaga untuk menggerakkannya, juga dalam hal menghasilkan cetakan genteng lebih banyak menggunakan mesin modern listrik. Jika menggunakan mesin modern listrik, keuntungannya sehari dapat mencetak 1000 genteng, sedangkan pada mesin pres ini hanya mencetak sekitar 800 genteng. Pada menggunakan mesin manual ini, kekurangannya adalah banyak menggunakan tenaga kerja, sedangkan dengan menggunakan mesin modern ini hanya memerlukan 1 tenaga kerja saja. Ini adalah proses pembuatan genteng secara lebih modern lagi dengan menggunakan mesin, yaitu mesin hidrolik. Nah, tadi kan kita sudah yang pertama itu adalah menggunakan yang masih manual, menggunakan yang mesin itu. Yang ini udah pakai yang lebih modern lagi. Kira-kira seperti ini bentuknya. Namun, mesin listrik modern juga mempunyai kekurangan, yaitu ketika listrik padam tidak dapat memproduksi genteng, kecuali memiliki genset. Biasanya, di tempat produksi emas catur, token listrik 15.000
dapat dipakai untuk jangka waktu seminggu. Limbah dari hasil pencetakan masih dapat digunakan lagi untuk digiling dan kemudian dicetak menjadi genteng. Proses selanjutnya setelah pencetakan yaitu genteng dirapikan agar memperjelas ukuran genteng. Kata ibu pekerja yang bekerja di sini, harga per biji genteng dihargai sebesar Rp1.600. Setelah genteng dirapikan ukurannya, genteng ditata di rak bambu dan didiamkan selama 5 hari agar kering sebelum dilakukan proses penjemuran di bawah terik matahari. Dan ini adalah genteng yang sudah dicetak tetapi belum dibakar. Ini namanya jenis genteng mages, teman-teman. Tahap penjemuran biasanya memerlukan waktu 3 hari dengan cuaca cerah. Untuk mendapatkan genteng yang maksimal, genteng harus dibalik dalam proses penjemurannya. Tahap selanjutnya adalah tahap pembakaran. Ini adalah gambar mengenai gedung pembakaran genteng soka. Ini bisa dilihat sangat tinggi ya teman-teman. Ini adalah tempat untuk membakar genteng yang sudah melalui proses cetak, kemudian didiamkan selama 5 hari. Setelah itu ketika matahari panas, maka genteng-genteng itu dipanaskan kurang lebih 1 hari. Setelah semua kering, barulah dibakar di tempat ini. Gedung tempat untuk membakar genteng dinamakan dengan tobong. Tobong memiliki 10 buah tungku dengan 5 di sisi kanan dan 5 di sisi kiri. Tujuannya untuk mencapai panas yang maksimal. Ini adalah bagian dalam tobong. Tobong ini dalam sekali pembakaran dapat menampung sebanyak 15.000 genteng. Terlihat sangat luas ya teman-teman. Setelah proses penjemuran di bawah sinar matahari, kemudian genteng dimasukkan ke dalam tobong untuk dibakar. Pembakaran genteng tidak setiap hari dilakukan, biasanya 1 bulan sekali atau sampai tobong tempat pembakaran penuh. Penyusunan genteng di tobong harus rapi dan rapat, dengan dialasi bagian dasar menggunakan batu bata merah. Genteng juga harus ditutup dengan tanah liat basah, tujuannya agar udara panas tidak keluar sehingga pembakaran dapat maksimal. Jadi ini merupakan proses pembakaran genteng dengan api besar yang dimulai pukul 3 pagi sampai nanti pukul 5. Nah, nanti untuk dari 2 hari kemudian genteng baru bisa diambil lalu dibakar. Ya teman-teman, ini merupakan proses pembakaran menggunakan blower seperti ini. Setelah dibakar, genteng tidak bisa langsung diambil, yaitu harus menunggu 2-3 hari sampai benar-benar masak. Jika langsung dibuka, akan merusak kualitas genteng. Genteng paling bawah mempunyai kualitas paling baik karena benar-benar mencapai panas yang maksimal. Oke, itulah tadi proses pembuatan genteng soka asli Kebumen. Nah, ngomong-ngomong, siapa sih sosok owner hebat di balik produsen genteng ini? Yuk, kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Catur Budi Hartanto. Sudah berjalan sudah lama, terus pengembangannya apa saja yang sudah dilakukan dari dulu kan pastinya seperti yang
digital itu kan masih dalam apa Manual. gitu. Terus yang di sini itu pembaruannya ada apa saja? Kalau di tempat ini Iya. ya, tempat pekerjaan ini cuma ini mesin sih mbak. Yang dulu manual yang pakai orang itu kan pakai orang, ini udah nggak pakai orang, cuma satu orang. Terus pembaruan kayak ini alat tempat. Lanjut mas. Udah ya. Kalau untuk pembawa pemasarannya itu kan tadi masnya bilangnya cuma lewat itu sama WA, Iya ya online. belum ada yang Belum. akun resminya. Iya belum. Apa maksudnya mas ada rencana buat kembalinya lewat akun resmi gitu biar istilahnya mendunia gitu lah mas. Ya di tempat itu pasti ada mbak. Ya, Ada tapi belum gitu ya. Iya belum sempat aja belum bikinnya. Masalahnya kan rasanya juga banyak kalau yang di online banyak juga pas. Setiap hari atau Ada liburnya. gitu. Ya kalau tempat ininya bisa berjalan terus ya setiap hari, tapi kalau nggak bisa berjalan terus ya ada liburnya. Tapi untuk 1 bulan rata-rata berapa pembeli? Ini mbak masalahnya kalau punya keluarga saya itu 1 bulan sekali pembakaran. Sebenarnya sih ya telat sih kalau sebulan 1, ya minimal ya 1,5 bulan 2 kali. Itu kalau marketingnya gimana? Promosiinnya gimana? Ya Karena udah lama kali ya. Jadi dalam channel udah ada channelnya ya. Kalau enggak sih kebanyakan sekarang udah online sih. Online. Banyak jenis genteng yang diproduksi di sini. Salah satunya yaitu seperti halnya genteng jenis kodok ini. Bentuknya sangat unik ya teman-teman. ini merupakan genteng papa. Ini merupakan genteng yang jenis magas dan ini jenis morando. Dilihat dari ukurannya lebih besar yang jenis morando. Tetapi untuk warnanya lebih merah yang jenis magas. Bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman. Jadi ini merupakan jenis genteng krebus lancip. Ya, seperti ini teman-teman. Dan ini merupakan jenis genteng krebus bulat. Nah, cukup sekian perjalanan investigasi kami di Genteng Soka Pejagoan Kebumen. Bye-bye!